Hingga saat ini, setiap kali Gunung Kelud meletus, masyarakat setempat mengatakan Lembu Sura sedang membalaskan dendamnya. Dahulu kala di masa kerajaan Majapahit, ada seorang raja yang bijak bernama Raja Brawijaya. Ia memiliki putri yang sangat cantik bernama Putri Dyah Ayu Pusparini. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang jatuh cinta kepadanya. Para pemuda yang terpikat pada kecantikannya berusaha untuk meminang Putri Dyah. Namun Putri Dyah selalu menolak lamaran pernikahan yang datang padanya. Kondisi tersebut membuat sedih Raja Brawijaya. Ia sangat ingin melihat putrinya menikah dengan pemuda yang tepat. Raja pun berpikir untuk mengajak putrinya untuk berbicara empat mata, karena beranggapan sang raja sudah semakin tua. Raja Brawijaya ingin mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Ia akan menjadi suami Putri Dyah. Putri Dyah kaget, namun tidak berani menolak permintaan ayahnya. Dia tak mampu berkata-kata. Ia tahu ayahnya sangat menginginkan dia segera menikah, sehingga Putri Dyah terpaksa untuk menerima keinginan ayahnya. Putri Dyah pun termenung di kamar. Dia bingung harus bagaimana. Dia hanya berharap mendapatkan calon suami yang hebat. Putri Dyah tahu busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima memiliki kekuatan gaib, maka yang bisa hanyalah orang-orang yang hebat. Hari sayembara pun tiba. Para pemuda dari berbagai penjuru datang untuk menunjukkan kekuatannya, menaklukkan busur dan gong gaib. Maka dimulailah sayembara itu untuk mencari suami Putri Dyah. Satu persatu para pemuda mulai mencoba untuk meregangkan busur dan mengangkat gong. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Raja Brawijaya berencana menghentikan sayembara tanpa pemenang, dan ia berpikir tidak akan ada yang bisa memenangkan. Namun tiba-tiba seorang pemuda datang dan menyatakan keinginannya untuk menjadi peserta sayembara. Semua orang pun menatapnya karena pemuda ini berbeda dengan lainnya. Sangat aneh, kepalanya tidak seperti kepala manusia. Ia memiliki kepala seperti banteng. Raja bingung dengan kedatangannya dan menanyakan namanya, "Siapa namamu?" Pemuda itu pun menjawab, "Nama saya Lembu Sura." Sang raja semakin bingung. Jika raja ingin menolaknya, nantinya dianggap raja yang tidak adil. Dan jika pemuda itu menang, ia harus menikahkan Putri Dyah dengan manusia berkepala banteng. Raja pun menerima Lembu Sura menjadi peserta terakhir. Lembu Sura pun memasuki tempat pelataran busur dan gong berada. Kemudian ia mencoba untuk meregangkan busur. Dia pun berhasil melakukannya. Ujian selanjutnya, ia harus mengangkat gong. Ujian kedua pun juga berhasil dilakukannya.
Semua orang yang menyaksikan bertepuk tangan. Mereka terkagum-kagum melihat kekuatan Lembu Sura. Sementara itu di sudut istana, Putri Dyah bersedih karena ia tidak menyangka mendapatkan suami berkepala banteng. Raja Brawijaya juga sedih. Pemenangnya memang memiliki kekuatan yang hebat, akan tetapi pemuda tersebut berkepala banteng. Raja pun tidak mempunyai pilihan lain. Dia harus menepati janji sayembara itu. Namun Putri Dyah semakin sedih. Ia sangat ingin membatalkan pernikahannya. Dia mencari cara agar pernikahan dibatalkan. Lalu Putri Dyah meminta syarat kepada ayahnya untuk Lembu Sura. Syarat tersebut adalah membuat sumur di puncak gunung dengan alasan sumur tersebut digunakan tujuan mandi. Raja memahami keinginan putrinya. Syarat itu pun disetujui oleh Raja Brawijaya. Akhirnya dipanggilnya Lembu Sura untuk melakukan syarat pernikahan dengan Putri Dyah. Mendengar syarat tersebut, Lembu Sura pun setuju. Lembu Sura pun pergi ke puncak gunung. Di sana ia menggali tanah gunung sampai dalam. Berhari-hari Lembu Sura mengerjakan sumur tersebut, hingga akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Sumur buatan Lembu Sura telah jadi. Mengetahui Lembu Sura berhasil membuat sumur, Putri Dyah mengajukan syarat lagi. Ia meminta Lembu Sura masuk ke dalam sumur untuk mengetahui apa airnya wangi atau tidak. Tanpa berpikir panjang, Lembu Sura menyetujuinya. Ia langsung masuk ke dalam sumur yang baru selesai dibuat. Di luar sumur, Putri Dyah dan Raden Brawijaya membuat rencana jahat untuk menggagalkan pernikahannya. Raja pun memerintahkan para pengawalnya untuk menutup sumur ketika Lembu Sura sudah ada di bawah sumur tersebut. Lembu Sura yang sudah ada di dalam sumur tidak berdaya, ditimpa tumpukan tanah, batu. Lembu Sura tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum meninggal dunia, ia mengutuk Raja Brawijaya dan mengatakan, "Raja Brawijaya, tunggu pembalasan dendamku. Aku akan menghancurkan kerajaanmu." Semua orang yang mendengar merasa ketakutan. Mereka sangat yakin Lembu Sura akan membalas dendamnya kepada kerajaan karena raja sudah tidak adil dan tidak menepati janji. Hingga saat ini, setiap kali Gunung Kelud meletus, masyarakat setempat mengatakan Lembu Sura sedang membalaskan dendamnya. Oke, saudaraku sekalian, cukup sekian untuk cerita legenda Gunung Kelud hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.